Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Farhan Lutfiyah dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan praktik tugas 3 basis data dari soal berikut. Tugas 3 kali ini adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pada praktikum pertama yaitu transaksi, di praktikum ini akan mencakup penggunaan perintah commit, rollback, save point, dan pengujian trigger otomatis untuk mengurangi stok obat. Di sini saya sudah menjalankan SAM dan menjalankan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita buka localhost PHP MyAdmin. Halaman PHP MyAdmin sudah terbuka dan pada praktikum ini saya akan menggunakan database rumah sakit yang sebelumnya sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Pada percobaan pertama yaitu commit, di sini kita buka tab Rovim. Pada transaksi pertama, ini kita akan melakukan insert pada tabel pasien namun tidak akan melakukan commit. Di sini terlihat bahwa hasil eksekusi ada data yang tadi kita masukkan, tapi kita coba lihat tabel pasiennya. Dan ternyata di tabel pasiennya data ke-6 di sini tidak masuk ke tabelnya atau tidak tersimpan di dalam tabel. Lalu pada transaksi kedua di sini kita akan mencoba menambahkan perintah commit. Baik, di sini transaksi 2 berhasil dibuat. Kita lihat langsung saja hasilnya pada tabel pasien. Lihat hasilnya di sini data benar-benar simpan permanen di dalam tabel pasien. Selanjutnya di sini kita masuk ke percobaan kedua yaitu rollback. Pada transaksi ketiga ini kita akan mencoba mengubah data pasien dengan rollback. Kita buat transaksinya.
Baik, untuk transaksi 3 di sini kita sudah buat. Terlihat di sini bahwa kita mengubah nama pasien menjadi Danar pada ID data yang ketiga. Selanjutnya kita lihat perubahannya pada tabel pasien. Di tabel terlihat tidak ada perubahan. Itu terjadi karena adanya rollback. Jadi perubahan dibatalkan dan data kembali ke semua atau ke awal. Lalu dalam transaksi keempat ini kita akan buat perintah insert berada rollback dan perintah update berada setelah rollback. Baik, untuk transaksi yang keempat di sini kita sudah buat. Ini di hasil eksekusinya terlihat bahwa ID berhasil diupdate, sedangkan penambahan data tidak ada. Kita lihat tabel pasien. Tabel pasien juga sama, terlihat bahwa insert yang dilakukan tadi tidak disimpan, sedangkan update di sini disimpan. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu save point. Pada transaksi kelima ini kita akan membuat save point bernama point 1, yang mana nanti data pasien pertama akan masuk, lalu data pasien kedua akan dibatalkan karena melakukan rollback to point 1. Setelah itu data pasien ketiga berhasil masuk dan semua perubahannya akan disimpan setelah commit. Ini terlihat hasil eksekusi dari transaksi 5 bahwa data pasien pertama yang tadi itu Rina dengan save point berhasil masuk. Lalu untuk data kedua data pasien kedua tadi tidak berhasil masuk dengan data pasien bernama Dedi. Tapi pada data ketiga pasien yang bernama Wulan di sini berhasil masuk ke tabel pasien. Kita lihat tabelnya.
lihat bahwa data pertama pasien dan data kedua pasien yang tadi kita masukkan berhasil tersimpan di dalam tabel, sedangkan data pertama pasien dan data ketiga pasien berhasil tersimpan di tabel pasien, sedangkan data kedua tadi dengan pasien bernama Dedi tidak tersimpan di tabel pasien. Terakhir di sini adalah percobaan trigger, di mana kita akan membuat tabel lebih dahulu, yaitu tabel obat sebagai master stok dan tabel transaksi sebagai pencatatan pembelian. Selanjutnya kita tambahkan relasi terlebih dahulu. Kita buka tab trigger. Dalam percobaan trigger ini, saya misalnya seorang pasien akan membeli obat amoxicillin sebanyak 10 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis pada tabel obat akan berkurang secara otomatis. Pertama di sini kita isi data awal tabel obat. Misalnya kita isi obat amoxicillin dengan stok 25. Selanjutnya kita buat trigger pengurangan stok di tab trigger. Akhir di sini kita akan uji trigger dengan kita menambahkan data dalam tabel transaksi obat, yang dimana pasien akan membeli 5 buah amoxicillin.
sini terlihat bahwa terjadi pengurangan stok pada obat amoksilin yang tadinya stok awal yaitu 25 dan kita menambahkan data transaksi obat dengan jumlahnya 5, maka dari yang tadinya 25 menjadi 20. Jadi untuk itu praktik pertama sudah selesai. Dari praktik ini kita mempelajari bahwa transaksi memungkinkan data diproses dengan aman menggunakan commit, rollback, dan save point. Sementara trigger ini untuk membuat proses tertentu berjalan otomatis seperti pengurangan stok obat ketika terjadi transaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum kedua yaitu praktikum data terdistribusi. Pada praktikum kedua basis data terdistribusi, ini kita akan melakukan replikasi basis data dari komputer 1 Windows sebagai master ke komputer 2 Ubuntu sebagai slave yang sesuai panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Pertama di sini kita akan konfigurasi pada komputer 1. Kita buka tab replikasi. Di bagian master replikasi kita klik configure it. Pilih database-nya. Setelah itu ditampilkan 4 baris konfigurasi yang akan kita salin ke file my.ini. Kita buka sum-nya. Di bagian MySQL kita klik config. Lalu masukkan 4 baris konfigurasi tadi. Kita save. Selanjutnya kita restart MySQL-nya. Sini kita klik kirim. Kita lihat show primary status. Info ini nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi pada komputer 2. Selanjutnya di sini kita add replication user. Tambahkan username, host, sandi, lalu untuk hak aksesnya kita checklist replication client dan replication slave. Langkah berikutnya adalah mengirim file database MySQL yang sudah diekspor tadi dan pindahkan ke Ubuntu. Setelah selesai konfigurasi di komputer 1, selanjutnya kita akan konfigurasi komputer 2 Ubuntu. Di sini sudah saya buka Ubuntu-nya melalui VirtualBox. Lalu di sini saya juga sudah punya salinan file SQL rumah sakit. Maka kita lanjut membuka sum-nya.
kita nyalakan service MySQL dan Apache. Selanjutnya kita buka browser. Dan masuk ke halaman php-myadmin. Selanjutnya di sini kita buat database baru. Kita import file SQL tadi. Di sini kita lihat bahwa database-nya sudah masuk. Selanjutnya kita buka tab replication. Di bagian slave atau replication ini kita klik configure. Copy server ini. Lalu masukkan username-nya tadi. Dengan IP host. Hostnya diisi dengan IP address komputer 1. Sudah, jangan menekan go dulu. Karena sebelum itu kita harus mengubah file my.cnf. Kita ubah permission-nya terlebih dahulu. Lalu kita buka aplikasi Xamia. Pada bagian MySQL kita klik.
Di sini kita nonaktifkan server ID 1-nya. Lalu kita aktifkan yang 2 ini. Lalu simpan file tersebut. Selanjutnya kita atur permissionnya lagi. Setelahnya kita lakukan restart pada Apache dan MySQL. Selanjutnya setelah service berhasil di restart, kita kembali ke phpMyAdmin halaman replikasi. Jadi kita klik go. Jika muncul error seperti ini, kita buka file config default php. Tapi sebelum itu kita atur permission terlebih dahulu. Kita cari pada bagian ini, filesnya kita ubah ke true, lalu kita save. Kita lakukan lagi restart service-nya.
Jika sudah selesai, maka selanjutnya melakukan change master via terminal. Di sini kita jalankan MySQL-nya. Lalu lakukan konfigurasi sebagai berikut. Master host. Di sini kita isi IP komputer pertama. Lalu untuk master user, kita isi user yang tadi kita buat. Master password juga sama. Lalu untuk master log file, kita lihat replikasi. Master log filenya sama MySQL. Lalu untuk master log hostnya 34. Ini kita jalankan Swift-nya. Kita buka kembali halaman PHP MyAdmin-nya. Dan klik status replikasi. Karena ini masih connecting, kita lihat status. Terjadi error. Baik, di sini sudah saya coba lagi konfigurasinya. Lalu kita start Slack. Selanjutnya kita buka PHP MyAdmin halaman replikasi. Kita refresh. Kita lihat statusnya. Di sini terlihat bahwa status Slack IO running yaitu yes dan Slack SQL running yes. Selanjutnya di sini kita masuk ke pengujian replikasinya.
pengujian replikasinya di sini pertama saya akan membuka PHP MyAdmin pada komputer 1. Kita lihat data awalnya, tabel obat hanya ada 2 data, yaitu amoxicillin dan paracetamol. Jadi saya ingin menambahkan data lagi. Datanya sudah kita tambah pada komputer 1. Selanjutnya di sini saya akan berpindah ke komputer 2. Kita buka database rumah sakit pertama. Selanjutnya kita buka tabel obatnya. Terlihat bahwa data yang tadi kita tambahkan di komputer 1 juga tersimpan ke komputer 2. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa proses replikasi master slave berjalan dengan baik. Perubahan pada komputer 1 atau master berhasil direplikasi secara otomatis ke komputer 2. Untuk itu demikian penyelesaian praktikum transaksi dan basis data terdistribusi pada tugas 3 ini. Melalui praktikum ini saya dapat memahami proses pengelolaan transaksi serta penerapan replikasi basis data dalam lingkungan terdistribusi. Semoga hasil praktikum ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam pengelolaan basis data yang andal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.